Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah Lubis, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Padang Sidimpuan. Hari ini kami dengan Ibu Sopiah Nasution akan melakukan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, mari kita saksikan percakapan pra-observasi antara saya sebagai supervisor dengan rekan sejawat saya menjadi guru yang akan diobservasi. Assalamualaikum Ibu Sopiah. Waalaikumsalam Ibu Siti Hadijah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri? Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Sopiah Nasution, pengajar di SMK Negeri 1 Padang Sidimpuan, membawakan matematika di kelas 10 akan supervisi bersama Ibu Siti Hadijah yang membawakan materi persamaan linear 2 variabel. Terima kasih Ibu Sopiah atas perkenalannya. Bagaimana perasaan Ibu saat saya akan melaksanakan supervisi ini, Bu? Yang pertama, saya sangat senang karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan sekerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Apa yang ingin Ibu kembangkan, baik dari murid maupun dari Ibu? Untuk siswa, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam. Jadi dalam supervisi kali ini Ibu, tadi udah Ibu sampaikan ya apa yang ingin dikembangkan. Sekarang nih saya mau nanya ini, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu dalam menyampaikan mata pelajaran Ibu? Tantangannya adalah, pertama, matematika adalah merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan bagi siswa. Jadi pada saat kita masuk dan akan memulai pembelajaran, siswa sudah terlebih dahulu tidak bersemangat. Begitu ya, jadi udah lesukian ya nampak muridnya ya Bu ya? Sudah tidak ada minatnya untuk belajar karena tahu matematika itu adalah merupakan pelajaran yang sangat sulit. Jadi kira-kira apa ini yang Ibu persiapkan untuk melakukan supervisi kali ini? Saya sudah menyiapkan ice breaking yang dapat meningkatkan semangat siswa, kemudian menyiapkan modul ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan dan juga materinya dalam bentuk slide PPT. Oke, baiklah Ibu Sopiah, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu. Demikianlah percakapan pra-observasi kami dengan Ibu Sopiah Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sebelumnya kita mengabsen dulu ya. Siapa? Rifki, Nifta, Diana. Diana. Kabarnya si Rifki? Sakit Bu. Rifki sakit. Si Mifta? Sakit Bu. Iya. Iya. Satu lagi Bu. Siapa lagi? Diana. Izin Bu. Iya. Mudah-mudahan kawan kita yang sakit itu cepat sembuh dan bisa ikut bergabung sama kita kembali belajar ya. Amin. Setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Maka selesai. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Oh, tadi baru pulang dari lab, mungkin masih capek ya? Iya, Bu. Mungkin masih ada di sini yang masih kurang semangat atau ada yang hatinya yang lagi gundah. Akan Ibu uji dulu bagaimana perasaan hatinya atau emosi jiwanya. Di sini ada roda emosi yang sudah Ibu siapkan. Untuk itu Ibu akan membagikan di sini ada stick yang bisa kamu isikan bagaimana emosi kamu saat ini. Apakah kamu lagi bahagia, apakah kamu lagi sedih atau bagaimana? Boleh kamu isikan di sini namamu dan isikan nanti ke roda emosi itu ya. Tadi sudah Ibu bagikan di situ sticknya untuk menuangkan emosi kamu. Nah, sekarang Ibu minta supaya kamu letakkan masing-masing bagaimana emosi kamu. Silahkan maju dari sana. Silahkan, silahkan Kang. Terpilih cepat. Ya. Ya. Duduk kembali. Duduk. Nah, kita periksa ya. Di sini dapat kita lihat sudah ditaruh ataupun disajikan di sini beberapa emosinya. Sepertinya kita lihat di sini yang paling banyak apa ini? Bosan. Kenapa bisa bosan? Ya? Apa yang menyebabkan kamu bosan? Karena kecapean belajar. Kalau begitu kita akan menghibur dulu. Apa yang mau kita lakukan? Bernyanyi, Bu. Boleh, kita akan putarkan untuk sebuah lagu dan ekspresi untuk menghibur kamu supaya kamu tidak bosan. Ya? Iya, Bu. Silakan berdiri semua. Sudah? Semuanya sudah gembira kan? Sudah. Kalau begitu silakan semuanya duduk biar kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, demikian tadi kita sudah melaksanakan ice breakingnya. Sudah senang semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut dengan materi kita yaitu sistem persamaan linear dua variabel, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu menentukan variabel daripada sistem persamaan linear dengan metode campuran, kemudian menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan atau berkenaan dengan analisis dan informasi yang diberikan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Demikian kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Kita masuk kepada materi kita yaitu yang berjudul sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa dikatakan dengan sistem? Silakan. Karena mengandung lebih dari satu persamaan. Iya, benar. Kalau persamaannya, kenapa dikatakan dia persamaan? Ya, silakan. Karena mengandung tanda sama dengan. Iya, karena mengandung tanda sama dengan. Benar. Seterusnya, kenapa dikatakan dia linear? Iya. Karena pangkat
tertinggi dari variabelnya 1. Iya, benar. Kalau begitu, kita akan masuk kepada penyelesaian daripada sistem persamaan yang Leo sudah Ibu jelaskan bagaimana menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan cara apa? Metodenya? Bagaimana yang dikatakan dengan eliminasi? Eliminasi sama dengan menghilangkan, substitusi mengganti. Oh, substitusi menggantikan. Tadi dari soal kita ini tadi kita sudah membahas bagaimana cara menentukan berapa atau harga satu nanas dan juga satu apel. Dan kita sudah tahu semuanya ya dengan cara menyelesaikan yaitu dengan metode substitusi ataupun eliminasi. Nah, berikutnya untuk mudah kamu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ini, kita akan membuat bentuk kelompok dulu sekarang ya. Kepada anak-anak kami silakan membentuk kelompok seperti yang sudah Ibu buat yang lewat. Ibu akan bagikan LKPD-nya supaya kita sama-sama membahas soalnya yang ada di sini ya. Udah siap semua? Siap, Bu. Ya, untuk mempresentasikannya kita akan undi siapa yang akan maju ke depan. Silakan ketua maju ke depan. Kamu boleh memijit ada di sini roda untuk menentukan nasibmu. Silakan kamu pencet yang mana. Di situ nanti berhentinya, di situ yang akan maju. Kelompok itu yang maju. Iya, dia di situ adalah kelompok 1. Kalau begitu kita minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan materi yang tadi yang sudah kita bagikan. Untuk kelompok 1 silahkan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Maju semuanya. Iya. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi ini kami akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai LKPD pada matematika. Kita sama-sama baca soalnya teman-teman. Harga 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B. Kita buat soal 6 CD tipe A yaitu 6X dan 4 CD tipe B yaitu 4Y. CD A sama dengan 6X. Kita misalkan CD A sama dengan X dan CD B sama dengan 4Y. Maka 6X ditambah 4Y sama dengan 71.000 dan Y sama dengan X ditambah 1.500. Lalu kita substitusikan persamaan 2 yaitu yang ini dan persamaan 1 yang ini. 6X ditambah 4 kita buka kurungkan X ditambah 1.500. Ini dapat dari persamaan 2 sama dengan 71.000. Diturunkan 6X ditambah 4 dikali X sama dengan 4X ditambah 4 dikali 1.500 sama dengan 6.000 sama dengan 71.000. 6X tambah 4X hasilnya 10X ditambah 71.000 dikurang 6.000. 6.000 nya positif ke negatif kita kurangi jadi 6.000. Jadi kesimpulannya yang harus dibayarkan oleh Joko jika ia membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B yaitu 185.000. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah ada. Ya, inilah dia udah hasil presentasi dari kawan kita. Mari kita berikan plus. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali.
Tadi sudah kita selesai membahas soal yang pertama dan kedua, dan kamu sudah tahu cara menyelesaikannya ya. Kalau begitu kita akan menarik kesimpulan dari pelajaran kita yang sudah kita bahas tadi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silakan. Persamaan sistem linear dua variabel dengan menyelesaikan masalah sehari-hari yaitu dengan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Iya, benar. Kesimpulan yang lain nih, pendapat yang lain, siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Metode eliminasi yaitu dengan menghilangkan satu variabel dengan syarat koefisien variabel selalu sama. Ya, benar. Terima kasih kepada semua kawan, silakan duduk. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bagaimana kamu rasa belajar kita hari ini? Untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan minggu depan, yaitu dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel, dan akan Ibu share bahannya di classroom. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Siti Hadijah Lubis, CGP Angkatan 8, Kota Padang Sidikuan. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Sofia SPD yang telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 10 mata 4 untuk mata pelajaran matematika. Saya juga ditemani oleh Ibu Darmina sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang Sidikuan. Assalamualaikum Ibu Darmina. Assalamualaikum Ibu Sofia. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat ya, syukurlah. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sofia terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan mengobservasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Awalnya sih saya merasa tegang, namun karena mungkin belum terbiasa ya, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa nih Bu diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk langkah-langkah pembelajaran yang saya buat, yaitu langkah-langkah pembelajaran yang sudah sesuai dengan modul yang sudah saya buat, yaitu untuk area pembelajaran dari pengetahuan, yaitu siswa dapat mengubah bahasa sehari-hari ke dalam model matematika, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel ataupun yang disingkat dengan SPLDP. Sedangkan dari segi keterampilan, siswa dapat menerapkannya metode campuran atau penggabungan daripada metode eliminasi dan juga substitusi. Baik, jadi area pengembangannya menyangkut pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana tingkat keberhasilan dari area pengembangan Ibu terhadap siswa di kelas? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Jadi menurut Ibu apa sih yang menjadi kekurangannya itu? Kekurangannya yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran, yang masih mengandalkan teman pada umumnya. Masih mereka kurang aktif ya Bu ya.
dan tidak semua terlibat ya Bu ya. Iya. Pembelajarannya ini kurang terlibatnya pada saat pembelajaran diskusi ya Bu ya. Iya, iya, iya. Apa yang membuat demikian Bu? Mungkin masih kurangnya minat belajar siswa, latar belakang kemampuan siswa yang berbeda-beda, ataupun kemampuan matematika siswa khususnya untuk perkalian dan operasi pada bilangan bulat masih rendah. Sedangkan dasar dalam pembelajaran SPLDP itu adalah penggunaan bilangan bulat ekstrim. Ya. Nah, ya. Jadi apa yang Ibu rasakan ini, saya juga merasakannya. Bagaimana rencana Ibu untuk mengatasinya? Untuk meningkatkan kemampuan siswa ini, Ibu, saya buat tutor sebaya dan tagihan tugas di luar jam pembelajaran di kelas. Di samping itu juga harus melakukan asesmen diagnosis awal, bisa dengan menggunakan angket ataupun wawancara, kemudian dilengkapi dengan observasi pada saat pembelajaran di kelas guna mengetahui kebutuhan belajar anak. Saya setuju dengan rencana itu. Jadi rencana ke depan membuat tugas sebaya dan harus memperhatikan gaya belajar anak ya Bu. Iya, itu benar sekali. Saya harus membuat tutor sebaya dan meningkatkan dan memperhatikan anak yang visual, auditory maupun kinestetik. Di samping itu saya juga harus membuat beberapa pertanyaan kepada murid untuk mengetahui keinginan mereka sehingga nantinya bisa disesuaikan dengan kegiatan di kelas. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti dapat terrealisasi, memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nih nanti cerita-cerita Ibu, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin waktu tepatnya belum saya tentukan Bu, tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Akan dilakukan secepatnya. Mungkin di Baparu ya Bu ya? Iya. Di Baparu sistem persalinan 3 varian ya. Itu lebih seru lagi ya Bu ya? Iya. Masalah kontekstualnya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana Ibu secepatnya dapat direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dahinat selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi maupun kegiatan observasi. Ibu, silakan Ibu. Feedback. Hari ini saya sudah melihat dan mengamati bagaimana percakapan coaching antara Cidi dan Sophie. Saya melihat ya percakapan ini sudah sesuai dengan alur cerita, baik sekali, luar biasa. Dan saya melihat bagaimana Ibu Sophie sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Catatan saya adalah yang menarik tadi coaching antara Ibu CGD dan Ibu Sophie, bagaimana Ibu Sophie mengatasi kegagalan proses pembelajaran tersebut. Area pengembangan juga tadi sudah banyak ya, dan sudah disaksikan. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Saya melihat identifikasi pertanyaan-pertanyaan Ibu CGD dan Ibu Sophie juga sudah tepat mengamankan persoalan dalam pembelajaran yang sudah sangat. Mungkin ini dari saya. Terima kasih sudah melakukan praktik baru coaching ini demi kemajuan pembelajaran kita dan demi tercapai tujuan dari itu dari saya. Terima kasih banyak Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih banyak juga Ibu atas informasi yang diberikan. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang sudah kami laksanakan, mulai dari percakapan, pra-observasi, kemudian